Perkenalkan diri, nama saya Bahrul. Saya mahasiswa Universitas Sultan Agung Tayasa jurusan Ilmu Olahragaan angkatan 2024 dengan NIM akhir 03. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester perkembangan belajar gerak, yaitu tugasnya juggling 3 bola selama 5 kali. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is. Nah, itu dia cuplikan dari saya setelah melakukan gerakan juggling tangan selama 5 kali. Nah, gerakan juggling ini bukan hanya sekedar latihan fisik, tapi juga sebuah proses belajar gerak yang menantang dan menyenangkan. Nah, juggling bola sebanyak 5 kali itu sangat lumayan sulit ya, membutuhkan koordinasi mata dan tangan, ritme dan konsentrasi tinggi. Tapi bagaimana caranya bisa sampai bisa. Nah, proses belajarnya itu dimulai dari tahap paling dasar. Yang pertama ada yang namanya fase kognitif. Nah, fase kognitif ini dimana kita mengenali teknik dasar seperti memegang bola, melambungkan bola, dan menangkapnya dengan stabil. Lalu ada yang namanya masuk ke fase asosiatif. Nah, fase asosiatif ini menggabungkan 2 bola dengan membangun ritme secara perlahan. Nah, jadi bisa dibilang ini fase menengah. Yang terakhir ini fase otonom. Fase otonom ini ketika tubuh sudah mampu melakukan gerakan dengan otomatis dan minim kesalahan. Jadi kita si otak bisa beradaptasi gitu, udah otomatis, jadi lancar. Nah, teori yang digunakan juga yaitu teori Pitts dan Posner, yaitu 3 tahap belajar motorik tadi. Lalu law of practice, yaitu semakin sering latihan semakin kita bisa. Terus ada motor learning principle atau practice with variation, yaitu latihan dengan kecepatan dan ritme yang berbeda. Nah, tentu dalam belajar juggling bola tangan tadi sangat sulit ya, seperti video saya tadi. Kendala umumnya yang sering terjadi, bola sering jatuh, sulit mengatur ritme, koordinasi mata dan tangan belum sinkron. Lalu mungkin yang terakhir itu cepat lelah atau kehilangan fokus. Nah, solusinya yaitu memulai dari 1 bola hingga 3 bola secara bertahap. Nah, gunakan bola berbahan lembut untuk memudahkan kita. Lalu mungkin dengan latihan di depan dinding agar fokus arah lemparan dan istirahat yang cukup, dan ulangi secara rutin. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip test simplification. Nah, dalam teori belajar gerak, memecah tugas kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikuasai. Nah, juggling bola tangan juga mendukung perkembangan motorik halus, keseimbangan, dan konsentrasi. Nah, dalam teori perkembangan gerak motorik, keterampilan ini sering penting dalam tahap late childhood hingga adolescensi karena mempengaruhi koordinasi dan kontrol tubuh. Nah, dengan pendekatan with discovery ini, pembelajaran akan mengeksplorasi cara paling nyaman untuk melakukan juggling sesuai kemampuan masing-masing. Nah, belajar juggling juga memang penuh tantangan, tapi juga penuh kepuasan. Dengan latihan yang sabar, pemahaman teori gerak, dan semangat pantang menyerah, pasti akan bisa.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam gerakan atau penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.